Halo semuanya, kami dari kelompok layanan sistem operasi ingin menjelaskan apa itu layanan sistem operasi dan ada apa aja sih di layanan sistem operasi. Boleh next? Sebelum masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan kelompok saya. Yang pertama, ada Fani Dwi Arianti dengan nomor NIM 2410512053. Yang kedua, ada Damar Kusuma Wardani dengan NIM 2410512069. Dan dengan saya sendiri, yaitu Imam Hanif Asyauki dengan NIM 2410512064. Apa itu layanan sistem operasi? Jadi pada intinya, layanan sistem operasi ini adalah sebuah fitur yang dikasih dari sebuah sistem operasi, bisa dari Linux dan lain-lain, agar pengguna bisa bekerja dengan nyaman, dengan aman dan dengan efisien eh, tanpa langsung menggunakan perangkat keras tersebut. Tujuan layanan sistem operasi itu ada empat. Yang pertama, mempermudah pengguna komputer. Seperti yang udah saya tadi bilang, jadi pengguna nggak harus berinteraksi langsung dengan perangkat keras. Yang kedua ada mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Sumber daya yang dimaksud di sini yaitu sumber daya komputer kayak RAM dan lain-lain. Yang ketiga ada menyediakan keamanan dan proteksi. Yang keempat ada menjamin stabilitas sistem dengan menyediakan mekanisme untuk menangani kesalahan atau mekanisme menangani error. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Damar Kusuma Wardani. Berikut adalah beberapa layanan sistem operasi. Yang pertama ada eksekusi program. Sistem harus bisa memuat, menjalankan, menghentikan, dan mengendalikan program. Program harus bisa berakhir dan dieksekusi baik secara normal atau abnormal yang ada indikasi error. Next. Operasi input atau output. Sistem operasi mengatur interaksi antara program dan perangkat keras input-output seperti keyboard, mouse, printer, dan disk. Saat program berjalan dan butuh membaca file, menulis data, atau mencetak, sistem operasi menyediakan antarmuka standar sebagai jalan resmi, sehingga aman, efisien, dan program tidak perlu mengatur perangkat keras secara langsung. Kemudian ada manipulasi sistem file. Sistem operasi menyediakan layanan manipulasi file seperti membuat, membaca, menulis, memperbarui, menghapus, dan mencari file maupun direktori. Selain itu, sistem operasi mengatur izin akses berdasarkan kepemilikan, menyimpan informasi tambahan seperti ukuran dan waktu modifikasi, serta mendukung berbagai jenis sistem files dengan fitur dan performa yang berbeda, sehingga data tetap terorganisasi, mudah diakses, dan aman. Berikutnya akan dilanjut oleh rekan saya. Selanjutnya ada layanan sistem operasi komunikasi antar proses. Eh, jadi intinya dengan layanan ini, aplikasi bisa bekerja sama berbagi data dan melakukan sinkronisasi untuk melakukan sebuah program, sehingga pekerjaan bisa diselesaikan dengan lebih cepat dan lebih efisien. Boleh selanjutnya dilanjut. Baik, selanjutnya ada deteksi kesalahan. Ya, sistem operasi ini memiliki peran penting dalam mendeteksi error dan memberikan penanganan yang sesuai. Nah, kesalahan yang terdeteksi ini bisa saja terjadi karena ada error di CPU, memori, perangkat input-output, kegagalan koneksi, dan lain-lainnya. Nah, nantinya sistem akan memberikan penanganan yang sesuai seperti menampilkan pesan kesalahan, mencatat log untuk analisis, atau menghentikan program yang bermasalah agar tidak mengganggu sistem secara keseluruhan. Nah, contoh sederhananya adalah saat kita melakukan print, namun ternyata kekurangan kertas. Nah, sistem akan menampilkan pesan error, menghentikan pencetakan, dan pada printer akan muncul indikator merah yang menandakan adanya kesalahan proses. Selanjutnya, alokasi sumber daya. Sistem operasi juga bertugas membagi sumber daya secara adil dan efisien kepada setiap proses yang berjalan. Nah, sistem operasi ini mengelola berbagai jenis sumber daya. Beberapa di antaranya itu seperti siklus CPU, memori utama, dan penyimpanan file. Pengalokasian yang dilakukan ini contohnya seperti CPU yang harus dijadwalkan agar semua program mendapat giliran, kemudian memori harus dibagi dengan aman, serta perangkat input-output harus dikelola agar tidak terjadi konflik dan komputer dapat dimanfaatkan secara optimal meskipun digunakan oleh banyak aplikasi sekaligus.
Kemudian akuntansi. Sistem operasi juga menyediakan layanan akuntansi, yaitu pencatatan penggunaan sumber daya oleh setiap program atau pengguna. Data yang dicatat ini bisa berupa waktu penggunaan CPU, jumlah memori yang dipakai, atau file yang diakses. Informasi ini berguna untuk keperluan statistik, evaluasi performa, bahkan perhitungan biaya sistem komputasi berbayar, yang dapat membantu administrator memahami dan memastikan penggunaan komputer tetap efisien. Dan yang terakhir yaitu proteksi. Nah, sistem operasi juga memastikan bahwa hanya pengguna yang berhak yang dapat membuka atau mengubah file tertentu, serta mencegah satu program merusak data program lain. Mekanisme proteksi ini bisa berupa kata sandi, izin akses file, hingga enkripsi data. Proteksi ini juga mencakup pembatasan akses terhadap sumber daya sistem seperti memori dan perangkat keras, agar tidak saling mengganggu program lain. Dengan adanya layanan proteksi, komputer menjadi lebih aman dari gangguan dan juga penyalahgunaan. Baik, sekian yang dapat kelompok kami sampaikan mengenai layanan sistem operasi. Apabila ada kritik atau pertanyaan, bisa disampaikan di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.